Ini sama yang tukang mabok, tukang zina, cuman beda pilihan maksiat doang. Dia milih maksiat itu. Emang lo nggak ada pilihan maksiat lain? Yakin lo nggak milih maksiat sama sekali? Udah anti maksiat total. Lo yakin? Lo yakin? Dia milihnya zina, dia milihnya minum khamr. Lo milih yang lain gibah, lo milih yang lain maling. Yakin? Nggak punya maksiat? Yakin? Kita cuman beda pilihan maksiat, Gal. Dia milihnya khamr, lo milihnya jualan dakwah, bikin kajian bayar. Mendingan minum khamr daripada jualan agama. Menerima amplop upah setelah dia dakwah atau mengisi kajian. Ini juga kalau kita lihat, nggak ada di zaman Nabi SAW seperti ini. Nggak ada juga di zaman ulama salaf juga nggak ada. Yang ada kan belakangan aja. Orang habis ngajar kasih amplop. Antum lihat ayat Al-Quran, semua Nabi, semua Rasul dakwanya tidak minta upah. Saya bacakan supaya antum juga paham. Karena ini satu kebiasaan, seolah-olah kalau nggak dikasih amplop, nggak mau ngajar lagi, nggak mau dakwah lagi. Kita lihat kisahnya para nabi ya. Antum lihat di surah Al-An'am dulu, Al-An'am. Setelah Allah menceritakan para nabi dalam surah Al-An'am ayat 84, 85, 86, 87. Setelah itu Allah menyebutkan tentang petunjuk mereka yang kita ikuti. Kemudian Allah menyuruh kita untuk mengikuti mereka. Kata Allah di ayat 90-nya, antum lihat di ayat 90-nya. Ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Qul la as'alukum 'alaihi ajra in huwa illa dzikrul lil alamin. Mereka adalah orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Maka ikutilah petunjuk mereka, para nabi itu. Katakanlah, aku nggak minta upah atas dakwahku ini. Aku nggak minta upah atas dakwahku. Ini merupakan peringatan untuk sekalian alam. Jadi nggak boleh minta upah dalam dakwah, nggak boleh. Bagaimana pendapat Pak Ustadz dari sebagian Ustadz yang hidup dalam Islam tapi tidak menghidupkan Islam? Misalnya ada seorang Ustadz yang mengejar bayaran ataupun amplop dari jamaah, sementara kita tahu Rasulullah tak pernah meminta bayaran seperak pun dari umatnya. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz? Ketika yang bawa pena tolong tulis. Ketikanya jangan tulis, angka-angkanya saja tulis. Ketika Nabi perang Badar hari Jumat 17 Ramadan tahun kedua, dapat harta rampasan perang sebanyak 50.000 keping uang dinar. 50.000 keping uang dinar. 50.000 keping uang dinar. 1 dinar beratnya 4,25 gram, 2 juta sekarang. Nah, yang punya kalkulator, 2 juta kali 50.000 keping sama dengan 100 miliar. Saya ulang, 2 juta kali 50.000 keping sama dengan 100 miliar. Berapa jatah Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu walirrasul. Khumus khamsah 5, khumus 1/5. Sekarang pertanyaannya, jika perang Badar memperoleh 100 miliar, jatah Nabi 1/5, berapakah Nabi dapat gaji waktu itu? Berapa? Yang bilang Nabi tak punya gaji tadi siapa? Ngajinya di mana? Lalu Imam Masjidil Haram itu khatib Abdurrahman Suud Surem di Masjidil Haram Masjid Nabawi digaji enggak? Digaji. Gajinya dari mana? Baitul Mal. Baitul Mal itu dari mana? Zakat, wakaf, infak, sedekah, ghanimah, harta rampasan perang. Makanya kalau ngaji khatam, jangan setengah-setengah. Nabi tak ada menerima gaji 20 miliar mas, 20 miliar. Mestinya Pekanbaru ini punya Baitul Mal. Jadi kotak hari Jumat tak ada lagi lewat. Bait rumah, Baitullah masjid tempat sholat, Baitul Mal tempat harta, zakat, wakaf, infak, sedekah. Ustadz-ustadz penceramah mubalik tidak lagi dikasih amplop. Jangan Ustadz ngambil amplop. Memang Ustadz nggak ngambil amplop. Dari mana dia dikasih gaji? Transfer langsung ke nomor rekeningnya. Itu jelas.
jangan jadi fitnah nanti. Ustadz sama yang ngundang. Nah ini saya ngomong sama Ustadz dulu yang ngundang, karena dua, ada Ustadz, ada yang ngundang Ustadz. Sebagai Ustadz, alangkah indahnya kalau kita itu di dalam berjuang itu mempermudah segala urusannya. Bahkan kalau perlu, istilah jihad itu kan yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim. Kalau perlu seorang Ustadz itu berkiprah berjuang dengan hartanya juga, kalau bisa. Himbauan ini Ustaz, berjuang kalau bisa dengan hartanya agar tidak merepotkan orang lain. Saya teringat guru mulia Habib Hasan bin Ahmad Baharun kalau pergi kemana-mana bawa mikrofon, mic zaman dulu, agar kalau masuk kampung tidak usah ngerepotin orang. Sebaiknya seperti itu, agar mempermudah dakwah, agar mudah tersebar ke sana kemari. Ini adalah untuk para ustadz. Kemudian kalau memang seorang ustadz itu diberi hadiah, hadiah adalah halal. Kalau ada seorang ustadz nggak menerima hadiah, itu suka urusan dia. Dia nggak menerima hadiah, nggak mau dikasih duit, karena mungkin untuk menjaga hatinya sendiri agar tidak membiasakan ilmunya seperti itu. Tapi kalau ada seorang ustadz terima duit, ya nih baru nasihat kepada anda sebagai yang ngundang. Kalau anda mengundang, kalau ustadz biasanya pakai target dan sebagainya, anda bisa kok husnudon. Mungkin seorang ustadz yang pakai uang itu adalah mungkin dia di rumahnya ada anak yatim piatu yang banyak, mungkin dia punya santri yang banyak, sehingga dia sudah jatah dalam sebulan saya harus keluar 6 kali, dalam 6 kali itu paling tidak sudah mengcover makannya anak santri di rumah saya. Mungkin husnudon. Tapi kalau anda tidak bisa husnudon, ya pilih ustadz yang pakai bayar, kok repot. Jangan sampai sudah ngundang ustadz bayar anda ngedumel. Anda yang salah, kenapa anda milih dia? Kalau anda memang mau ngundang ustadz yang pakai bayar, pakai tarif, harus tata hati. Jangan sampai wah ustadz tarif, ustadz apaan di sana, anda gunjing terus ke ustadz, mana dapat berkahnya ilmu. Sementara ustadz itu menerima tarif bisa saja karena kebutuhan di dalam dirinya, untuk transportasi, untuk ganti waktu yang ia. Jadi masalah pakai tarif itu bukan sesuatu, apakah dilarang? Apakah dilarang misalnya, wah ustadz ini kalau ngundang saya, misalnya ada satu ustadz ngundang saya 10 juta, ustadz sudah mempertimbangkan, mungkin di situ ada timnya, ada ininya yang menyiapkan segala sesuatunya, mungkin ustadz juga akan menyiapkan macam kendaraan segala macam, kita tidak tahu itu. Jadi dua sisi yang harus pahami, sebagai seorang ustadz hendaknya mempermudah. Dan jangan sekali-kali, nasihatnya Kyai Hasyim Asy'ari, jangan menggunakan dakwah, jadikan dakwah itu sebagai profesi cari duit, sengsara. Di sisi lain anda sebagai seorang jamaah yang ingin mengundang ustadz, ya nasihatnya beda. Nasihat tadi untuk ustadz, bukan untuk anda. Anda wah bagus nih Buya, ini cocok, ini ustadz nggak boleh duit. Nah, akhirnya apa? Setiap ustadz anda undang, dia di rumah nggak punya bensin, anda tidak tahu diri. Nasihat Buya tadi itu nasihat buat ustadz, bukan anda yang mengundang. Bagi anda yang mengundang, kalau anda punya rezeki, sayangi ustadz. Kalaupun anda tidak memberikan uang langsung ke tangannya ustadz, anda lihat di rumah ustadznya ada apa itu. Mungkin ada santri datang ke sana sempurnakan urusan pondoknya, mungkin ustadz itu tidak mau duit.
tapi santrinya perlu untuk makan dan seterusnya. Menatah itu tuh penting. Jangan mengundang satu ustad pakai tarif, setelah itu ngedumel. Loh, kenapa anda milih dia? Karena ustad dijakan banyak. Ini aku jangan cari penyakit deh. Inilah husnudon yang harus kita bangun ya. Kalau ada ustadz pakai tarif dan sebagainya, apalagi kalau di televisi setiap saat tayang dan sebagainya. Dan kadang memang kalau urusan televisi dan sebagainya memang ada target, ada memang di situ sudah ada disiapkan apa namanya ya, dialokasikan dana untuk ustadz yang datang, sehingga ustadz harus pakai tanda tangan sebagainya yang cukup ribet gitu ya. Ustadz tanda tangan 1, 2, 3 nanti nerima duit dan sebagainya. Masya Allah. Ada sebagian ustadz yang nggak nyaman dengan cara semacam itu. Kalau ustadz nerima, jadi jangan suudon deh kepada ustadz nerima duit, nerima amplop, ya sah haknya dia.